Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah yang mulia ini untuk kita bersama-sama menjalankan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah menerima ruku' dan sujud kita, doa dan munajat kita kepadanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak untuk kita bertafakuh di dalam agamanya, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita di malam hari ini dijadikan sebagai majelis yang penuh rahmat, penuh berkah, dan semua dari kita bisa mengambil ilmu dan manfaat darinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengarkan nasihat takwa. Bahkan setiap Jumat kita sering mendengarkan khotib berwasiat, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus diulang-ulang, bahkan dijadikan oleh sebagian ulama mewasiatkan dengan takwa itu sebagai bahagian dari rukun khutbah Jumat. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya nilai takwa itu sampai dijadikan sebagai rukun Jumat. Dan takwa itu adalah perkara yang mesti kita usahakan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya sangat banyak kita dapati ayat-ayat Quran itu perintah untuk bertakwa. Bahkan itu dijadikan sebagai wasiat Allah kepada seluruh manusia. Dalam Quran, Pak, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum
wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kata Allah, kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan perkara yang menjadi wasiat para nabi dan para rasul. Makanya pesan mereka kepada umatnya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan ada sahabat yang ketika mau berpergian safar, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, zawwidni." Ya Rasulullah, berikan bekal kepada saya. Maka kata Rasul, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Karena takwa itu adalah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, dan ingat, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, segala sesuatu harus kita dasari dengan takwa. Kita sayang, kita cinta, kita menjalin hubungan dengan keluarga kita, istri dan anak kita, orang tua kita, kerabat kita, handai taulan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Hendaknya semua itu kita bangun dengan dasar takwa. Karena kalau tidak didasari dengan ketakwaan, segala hubungan, segala kecintaan, segala persaudaraan, jika tidak dibangun dengan takwa, maka kelak di hari kiamat akan berubah menjadi penyesalan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling cinta mencintai nanti di hari kiamat, sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali mereka yang membangun cintanya, yang membangun sayangnya, yang membangun persaudaraannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setiap orang Islam bersaudara, setiap orang beriman bersaudara. Maka tanamkan persaudaraan itu pada diri kita dengan sesama saudara kita. Bangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, rajut yang namanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman. Karena orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman adalah bersaudara. Mereka dipersaudarakan dengan keimanan, dengan keislaman. Makanya disebut saudara. Saudara itu dalam bahasa Arab artinya akhun untuk laki-laki, ukhtun untuk perempuan. Saudara laki-lakiku akhi, saudara perempuanku ukhti. Nah, kalau bahasa kita saudara saudari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ini kan berasal dari jiwa yang satu, dari keturunan yang sama, Nabiullah Adam bersama istrinya Hawa. Nah, kita semua merupakan anak cucunya Adam. Maka kita semuanya bersaudara pada hakikatnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persaudaraan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang sebenar-benarnya persaudaraan manakala dibangun di atas nilai-nilai Islam dan nilai-nilai iman.
Tidak peduli mau dia orang Jawa, mau dia orang Banjar, mau dia orang Berau, mau dia orang Papua, mau dia orang apa saja sukunya, selama dia Islam, selama dia beriman, maka kita semua adalah orang-orang yang bersaudara. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau sawo matang, apapun warna kulitnya, bahkan dari negeri manapun dia, kapan dia muslim, kapan dia mukmin, maka dia adalah saudara kita, dan kita bangun persaudaraan dengan mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka nikmat persaudaraan ini adalah nikmat yang sangat besar, yang mesti kita jaga, yang mesti kita lestarikan, dan harus kita sebagai umat Islam menjaganya. Inilah nikmat yang pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Dahulu Pak, sahabat Nabi itu yang tinggal di Madinah, mereka terbagi menjadi dua kabilah besar, dua suku besar, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Ini dua suku ini, dua suku besar, kemudian mereka saling berperang turun temurun selama berabad-abad, tidak ada kata damai di antara mereka. Berganti masa dia tanamkan kepada anak keturunannya bahwa suku itu adalah musuh kita, sehingga terus mereka berperang hingga datang Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, kemudian Rasulullah persaudarakan mereka. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi, kemudian diberi nama dengan Ansor, sahabat Ansor. Maka subhanallah, nikmat ini Allah singgung di dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah, kata Allah, nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. "Idz kuntum a'daan." Ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, kata Allah, "Fa'allafa baina qulubikum." Kemudian Allah satukan hati-hati kalian, "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka kalian pun dengan nikmat dari Allah, maka kalian pun bersaudara. Lihat jamaah sekalian, "Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar." Padahal dulu, kata Allah, kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Ini nikmat dari Allah. Allah ingatkan di dalam ayat ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini menuntut harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipersaudarakan bukan dengan semata harta, bukan dengan pangkat dan jabatan, bukan karena unsur keduniaan, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kita di atas Islam, di atas iman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya umat Islam itu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan ingat, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Karena itu yang bisa merusak ukhuwah, itu yang bisa merusak persaudaraan di antara sesama muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjadikan persaudaraan itu sebagai ciri dari keimanan, Pak. Ayat yang tadi kita baca, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ini ayat yang terkenal, sering dibacakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan Nabi SAW mengibaratkan orang Islam itu, orang beriman itu seperti bangunan, Pak. Kata Nabi apa? "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang beriman satu sama lain bersaudara, bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi ibarat bangunan, Pak. Bangunan itu kan ada lantai, ada atap.
ada dinding, ada tiang. Nah, mereka ini tidak saling menyalahkan satu sama lain, justru saling menguatkan, justru saling menyokong satu sama lain, sehingga terbentuklah bangunan yang kokoh. Orang Islam hendaknya seperti itu. Bahkan jamaah sekalian, ketika ada sebagian saudara kita merasakan sakit, tidak nyaman, merasakan kepedihan, kita pun ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh saudara kita itu. Inilah persaudaraan. Rasulullah bersabda di dalam hadis An-Nu'man ibnu Bashir, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman, kata Nabi, dalam cinta mencintainya, dalam sayang menyayanginya, dalam lemah lembutnya, bagaikan satu tubuh, kata Nabi. Apabila sebagian anggota tubuh mengeluh, maka yang lainnya juga ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan ikut merasakan demam. Bayangkan betapa kuatnya persaudaraan itu. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, persaudaraan yang dibangun di atas cinta karena Allah, benci karena Allah, takwa di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita membangun persaudaraan kita di atas yang demikian, maka insya Allah ta'ala, andaikan dia harus dipisahkan ketika hidup di dunia, maka nanti di akhirat kelak Allah akan kembali persaudarakan. Ini jamaah sekalian, bahkan Nabi menyebutkan kan, 7 golongan manusia Pak, yang akan diberikan naungan oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu dari 7 golongan itu, kata Nabi, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang, kata Nabi, yang saling cinta mencintai karena Allah, ia bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini jamaah sekalian, inilah cinta yang sejati, inilah cinta yang abadi, inilah cinta yang akan terus langgeng sampai hari kiamat. Makanya jamaah sekalian, kalau kita cinta sama istri kita, istri cinta sama suaminya, cinta sama orang tuanya, cinta sama anak-anaknya, cinta sama saudara-saudaranya, maka bangunlah cintamu tersebut di atas dasar takwa kepada Allah dan karena Allah. Sehingga apa? Kalau dipisahkan di dunia ini, dia tidak khawatir. Insya Allah nanti di akhirat dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang membangun persaudaraannya di atas hal yang demikian, maka ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Ada hak dan kewajiban yang mesti dijalankan. Makanya sangat banyak bertebaran hadits-hadits Nabi SAW untuk kita menjaga hubungan persaudaraan itu dan mencegah, menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada perpecahan, perselisihan, permusuhan, pertikaian, persengketaan, dan semua yang bisa mengarah kepada hal yang demikian. Lihat sabda Nabi Pak, Rasulullah pernah menyatakan begini, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Janganlah kalian saling hasad, kata Nabi. Janganlah kalian saling memfitnah, kata Nabi. Janganlah kalian saling membenci, kata Nabi. Dan jangan pula saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau kalian berinteraksi jual beli, maka jangan sampai kalian mendolimi saudara kalian. Jangan sampai. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah, kata Nabi, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim, kata Nabi, adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka daripada itu, la yazlimu, tidak boleh dia menzaliminya,
wala yahqiruh, tidak boleh dia menghinakannya, wala yakhdhuluh, tidak boleh dia menipunya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati, kata Nabi. Nabi tunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarr ayahqira akhahul muslim, cukuplah seorang itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya muslim, memfitnah saudaranya muslim yang lainnya, mengejeknya, mengoloknya. Cukuplah dia dikatakan buruk dengan hal tersebut. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram, apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Lihat jamaah sekalian, betapa Nabi SAW betul-betul menjaga nilai-nilai persaudaraan itu. Dan ini sangat banyak. Kalau kita melihat hadits-hadits Nabi SAW penuh dengan yang demikian. Ada hak dan ada kewajiban yang mesti kita jalankan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mana di dalam hadis ini seseorang yang ingin merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dia mesti mengamalkannya, kemudian dia terapkan dalam kehidupannya, lalu dia dakwahkan hal ini. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersaudara satu sama lain. Dalam hadits yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, kata Nabi. Apa itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, kalau kau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Datangi undangannya. Ini hak seorang muslim kalau dia ngundang kita. Yang ketiga kata Nabi, wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau dia bersin haji lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit maka besuk dia, tengok dia. Dan yang terakhir yang keenam, wa idza mata fatsba'hu. Kalau dia meninggal maka tidak ada yang bisa kita berikan selain doa dan kita iringi jenazahnya. Ini jamaah sekalian, inilah 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, ini kalau diamalkan, kalau diterapkan luar biasa, dapat menjalin, merajut ukhuwah Islamiyah itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya maka jangan lupa kau beri salam kepadanya. Ucapkan salam. Dan ini mesti kita lestarikan. Salam itu adalah syiar umat Islam, Pak. Jadi kalau bertemu, assalamualaikum. Bukan hanya sekedar sapa, hai, halo, atau yang semisal dengan itu. Umat Islam salamnya assalamualaikum. Bahkan Nabi, Pak, menyebutkan pernah ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi kemudian mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi salamnya, waalaikumsalam. Kemudian Nabi bilang asyarah, 10. Maksudnya Nabi 10 pahalanya. Lalu ada sahabat yang kedua datang kemudian berkata dan memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi bersabda, isyrin, 20. Maksudnya pahalanya 20. Datang lagi sahabat ketiga, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Nabi, thalathun, pahalamu 30. Lihat jamaah sekalian, dengan salam kita mendapatkan pahala 10, 20, 30. Semakin sempurna salamnya, semakin bagus dan semakin banyak pahalanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Salam itu apa artinya salam? Salam itu arti asalnya keselamatan. Jadi kalau kita bilang sama saudara kita assalamualaikum, artinya semoga Allah menyelamatkan kamu, semoga engkau selamat. Nah, itu artinya assalamualaikum. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa assalamualaikum, assalam itu nama dari asma Allah. Salah satu asmaul husna Pak adalah assalam. Allah itu bernama assalam. Maka kalau dikatakan assalamualaikum, maknanya semoga Allah assalam bersamamu. Nah, itu makna yang lainnya. Semoga Allah assalam bersamamu, menyertaimu, menolong kamu, menguatkan kamu, menjaga kamu. Ini makna salam. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, umat Islam itu hendaknya saling mendoakan satu sama lain. Makanya dijawab salamnya. Bahkan kalau kita menjawab dengan yang lebih baik, maka itu lebih sempurna dan lebih mengamalkan firman Allah. Dalam Quran Allah berfirman begini, fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan salam penghormatan, assalamualaikum, maka jawablah yang lebih baik dengan yang lebih baik, atau jawab yang semisal. Jadi minimal semisal. Jadi keliru kalau misalnya ada orang salam begini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita jawab sekedar waalaikumsalam. Nah, itu keliru, karena tidak menjawab dengan yang semisal. Kalau dia sempurna salamnya, maka mesti kita jawab dengan sempurna juga. Beda kalau misalnya dia bilang assalamualaikum, cuman sampai di situ. Maka yang semisal kita jawab waalaikumsalam. Tapi lebih baik lagi kalau kita jawab sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lebih mengamalkan firman ayat tadi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan salam, Pak. Ini memang ucapan salam biasa, sering kita dengarkan, sering kita ucapkan, sering kita diberi salam, tapi ternyata ini salam dapat memasukkan ke dalam surga. Rasulullah pernah menyatakan begini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga, kata Nabi, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Kemudian kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah kutunjukkan kepada kalian suatu amalan, kalau kalian lakukan ini amalan, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Apa itu? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara sesama kalian, niscaya kalian saling mencintai. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebarkan salam, ucapkan salam. Kemudian perhatikan salam kita itu, Pak. Salam yang benar itu bagaimana? Assalamualaikum. Itu salam yang benar. Jangan salam-salam itu disingkat-singkat. Ada orang salam ya, menyingkat-nyingkat salam. Sampai artinya bisa beda, artinya bisa salah. Kalau assalamualaikum, keselamatan supaya diberikan kepadamu, ya kan? Tapi ada orang ngucapin salam begini, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, beda itu artinya itu. Karena dalam bahasa Arab sam artinya kematian. Kematian menimpamu. Itu artinya assalamualaikum. Nah, ini banyak orang terkadang saking mungkin kecepatan salamnya sampai bicara begitu. Ini pernah diucapkan oleh orang Yahudi, Pak. Ketika Nabi berjalan bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lewat Yahudi.
Yahudi ini berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad." Assalamu alayka ya Muhammad. Si Yahudi ini berkata, kematian menimpa kamu wahai Muhammad. Ketika itu Sayyidah Aisyah marah, dia jawab, "Alaikassalam wal la'nah." Bagimu kematian dan laknat, kata Aisyah. Ditegur sama Nabi, Pak. "Wahai Aisyah, mahlan, pelan-pelan, tidak usah begitu." Kata Aisyah, "Ya Rasul, kau tidak dengar apa yang dia ucapkan?" Kata Rasul, "Aku dengar wahai Aisyah. Aku sudah jawab, wa alaikum, dan kepadamu juga. Doanya kepada saya tidak akan diterima oleh Allah, tapi saya kepada dia akan diterima oleh Allah." Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, makanya jangan sampai salah ngucapin assalamualaikum. Bahasa Arab itu, Pak, salah huruf bisa salah makna, bisa berubah maknanya itu. Nah, bisa berubah maknanya itu. Ini jamaah sekalian. Makanya kalau ngucapin salam betul-betul assalamualaikum. Jangan disingkat-singkat. Ada juga orang mikum dia bilang. Nah, ini lebih parah lagi nih. Nah, maka ucapan salam itu betul-betul kita supaya pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini berlaku dalam semua kita berzikir kepada Allah, ya. Dalam kita berdoa, ya, pelan-pelan berdoa. Tidak usah terburu-buru berdoa. Tidak usah terburu-buru berzikir kepada Allah. Pelan-pelan saja. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan zikir kita yang penuh penghayatan, yang penuh perenungan. Kita tahu apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita minta ini, sehingga betul-betul doanya menembus langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka datangi undangannya. Jangan kalau ada saudara kita ngundang, kita tidak mau datang, ya. Apalagi kalau undangan walimatul urus, undangan pernikahan. Kata ulama, wajib menghadirinya. Kenapa wajib, Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu." Siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak boleh. Harus penuhi undangannya. Kalau dia sudah ngundang kita, dan itu akan membahagiakan saudara kita yang mengundang. Beda kalau kita tidak hadir, nanti dia suudzon sama kita. Ini sudah diundang tidak hadir, besok kalau kau undang saya tidak hadir, tidak bakalan hadir saya. Nah, suudzon dia langsung. Karena kita juga tidak menghadiri undangannya. Kalau dia mengundang, hadiri undangannya. Kecuali memang kalau kita punya uzur, misalnya kita sakit, atau misalnya dalam undangan tersebut terdapat perkara maksiat, nah, boleh kita tidak hadir. Tapi kalau misalnya undangan tersebut, kita mampu menghadirinya, tidak ada uzur, maka kita wajib menghadiri undangan tersebut. Kalau tidak hadir, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jamaah sekalian, hadiri undangan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idzastansohaka fansohlahu. Kalau ada saudaramu minta nasihat, nasihati dia. Karena orang kalau minta nasihat pengen baik, Pak. Dia pengen benar, dia mau sadar, dia mau tobat, dia mau benahi dirinya, maka nasihati dia. Jangan bilang, "Oh, saya ini tidak bisa menasihati orang, saya aja butuh nasihat." Apa susahnya kita bilang, kamu bertakwa kepada Allah, kerjakan sholat. Itu sebaik-baik nasihat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, agama kita dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihah, kata Nabi. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Nasihat untuk kaum muslimin semuanya. Nasihat untuk kaum muslimin semuanya. Agama kita dibangun di atas dasar nasihat. Makanya kita saling nasihat menasihati, Pak. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, ya, innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia itu merugi, kata Allah, illal ladina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran, wa tawasaw bis sabar, saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Ini jamaah sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu.
Kalau dia bersin Pak, ada saudaramu bersin, kemudian dia ucapin alhamdulillah, maka jawab, doakan dia dengan apa? Yarhamukallah. Subhanallah. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Nah, orang yang tadi bersin kembali membalas, sunnahnya kembali membalas dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah, betapa indahnya ketika seorang muslim itu satu sama lain saling mendoakan. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, kita disyariatkan, disunatkan kalau bersin ucapin alhamdulillah. Mengapa Ustadz ngucapin alhamdulillah? Karena itu nikmat. Orang bersin itu nikmat Pak. Makanya betapa tidak enaknya itu kalau pas mau bersin tidak jadi bersin, ya kan? Nah, tidak enaknya itu rasanya. Nah, makanya ketika kita bersin, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Nah, orang yang bersyukur pantas diberikan balasan, pantas didoakan. Maka kita katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, orang yang mendoakan kita dengan yarhamukallah, kita balik mendoakan lagi dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini jamaah sekalian. Jadi subhanallah, kita bisa melihat ya betapa seorang muslim itu betul-betul bersaudara. Kenapa? Ada hal-hal didoakan, ada sesuatu yang mereka lakukan didoakan, ditolong, ya, didukung. Ini persaudaraan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, tengoklah saudaramu yang sakit. Besuklah dia. Naam. Tengoklah dia. Karena dia sedang sakit, dia mungkin butuh dukungan kita, dia mungkin butuh support dari kita, dia mungkin butuh kunjungan-kunjungan dari kita. Naam. Ya, supaya dia bersemangat lagi. Naam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai kata ulama, membesuk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lain. Ya, membesuk orang yang sakit. Dan pahalanya besar. Nabi sebutkan bahwa para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Diberikan salawat Pak, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Dan yang terakhir, ini yang keenam, wa idza mata fatsba'hu. Kalau saudaramu meninggal, ya, maka tidak ada yang bisa kita berikan lagi. Terakhir yang kita bisa berikan, doakan dia, iringi jenazahnya, ya, solatkan dia. Nah, bantu penyelenggaraan jenazahnya. Ini jamaah sekalian. Dan besar pahalanya orang-orang yang menghadiri jenazah, orang-orang yang mensolatkan jenazah. Sampai kata Nabi begini Pak, dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, man syahidal janazata hatta yusalla alaihi falahu qiratun. Siapa yang menghadiri jenazah sampai dia solatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Kalau sampai solatkan 1 qirat pahalanya. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat pahala. 2 qirat pahala. Sahabat tanya Pak, ya Rasulullah, berapa itu 1 qirat? 1 qirat kata Nabi, mislul jabalain, mislul jabalil Uhud, seperti gunung Uhud. Allahu Akbar. Pahalanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat ketika dibacakan ini hadits ini, ketika itu Ibnu Umar dibacakan hadits ini, baru beliau dengar. Kata beliau, kalau begitu betapa banyak qirat-qirat yang kita tinggalkan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Besar pahalanya orang yang mensolatkan jenazah itu, orang yang sampai menghadiri penguburannya jenazah itu. Besar pahalanya. Kenapa? Kita sedang menolong dia, mengantarkan dia ke tempat peristirahatannya. Nah, di dalam kuburnya kita antarkan dia. Ya, kemudian kita doakan semoga Allah kokohkan dia. Allahumma sabbithu, Allahumma ighfir lahu. Kita doakan, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya Allah kokohkan dia dalam menjawab pertanyaan malaikat ya Allah. Kenapa? Karena malaikat mungkar dan nakir akan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu?
Kalau kita doakan bisa dia dapat syafaat, maka dia pun menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang baik, maka dengan itu dia pun mendapatkan nikmat kubur. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah 6 hak saudara muslim atas sesama muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan agar kita bisa merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman di antara sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan di malam hari ini, dan semoga Allah memberi taufik dan hidayah bagi kita untuk bisa menjalankannya sampai akhir hayat kita. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.